Amin. Wis. Shalom. Ada wajah baru ya? Bener ya? Bener ya Mer ya? Ya, selamat datang Cici. Ya, malam ini kita mau belajar teman-teman buat satu kebenaran, yaitu saat kita mengikut Kristus, saat kita mengikut Yesus, kita mengambil keputusan itu, kita harus siap bayar harga. Ya. Di 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, itu saya tempelin satu cap, udah lunas ya. Jadi coba katakan ke teman-teman sebelahnya, kamu udah lunas. Udah lunas ya? Udah gak dicicil lagi, ya udah gak dicicil lagi, udah gak diutang lagi, semuanya udah lunas. Ya. Ayat ini menegaskan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh Kristus. Dan kini kita adalah miliknya. Sehingga kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Dia. Lewat perilaku kita, kan? Lewat tutur kata kita harus bisa memuliakan Dia. Gitu loh. Jadi bukan sembarangan lagi, hidupnya bukan asal-asalan lagi. Gitu ya. Karena saya selalu ingetin diri saya ini duta Allah. Ya. Kalau kemarin-kemarin tahu ya, yang narkoba dijadiin duta narkoba ya. Duta anti narkoba, bukan duta narkoba. Terus ya pokoknya banyak-banyak lah ya di Konoha ini. Tapi kita bukan karena melakukan dosa, kita diakui buat menjadi duta anti dosa itu, tapi karena kita telah ditebus, karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, makanya kita dijadikan duta. Ya, tugas duta itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, tugasnya itu adalah merepresentasikan asal dia. Jadi kalau misalnya kayak duta negara, ya dari negara Indonesia, ya dia harus merepresentasikan budaya Indonesia kepada negara di tempat dia bertugas gitu ya. Ya, karena kita telah ditebus dan lunas dibayar secara cuma-cuma, maka respon yang seharusnya kita berikan adalah kita harus sungguh-sungguh. Kita harus taat dan kita harus mau berkorban. Orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan, otomatis dia akan digerakkan untuk melayani. Setuju apa enggak? Setuju. Yang enggak setuju? Nah, gawat nih kalau yang enggak setuju, kayak enggak berani angkat tangan ya. Ya, kalau enggak setuju, ingat lagi kejadian waktu Tuhan Yesus nanya Petrus 3 kali. Ini juga saya selalu diingatkan, kadang-kadang ada ya capek ya kalau pelayanan. Aduh Tuhan, rasanya enggak mau lagi udah Tuhan. Aduh kalau bisa udahlah ya gitu. Tapi Tuhan Yesus nanya sama Petrus sampai 3 kali gitu kan. Kalau apakah Petrus mengasihi Tuhan, dan Petrus selalu bilang iya. Kalau iya berarti harus gembalakanlah domba-domba ya. Jadi minimal orang yang sudah mengalami Tuhan harus melayani Tuhan. Dan minimalnya itu harus bersaksi. Siapa di sini yang senang bersaksi? Siapa yang di sini siap untuk bersaksi? Cherry langsung siap nih, langsung tanggap dia. Siapa ini yang mau ditunjuk buat hari Minggu bersaksi ya? Ya, jadi untuk berkomitmen melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, ternyata ada harga yang harus dibayar, teman-teman. Jadi bukan cuman sekedar kita melayani, sekedar kita ya udahlah disuruh apa tugas, ya udah ayo gitu ya. Kita lihat di Lukas 9 ayat 23. Ya. Katanya kepada semua orang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ini adalah syarat yang mutlak, teman-teman. Gak bisa dinego, gak bisa digeser ya. Jadi mau ikut Tuhan harus ada harga yang harus dibayar. Kalau mau ikut Tuhan tapi masih mempertahankan ego kita, keinginan kita, hawa nafsu kita, itu semua pasti akan benturan terus ya. Jadi harus ada penundukan diri. Dibilang harus ada penyangkalan diri. Ada salib yang harus dipikul. Jadi otomatis kalau dibilang penundukan diri, penyangkalan diri, kalau di saya yang pertama kali kena itu adalah mager. Ya.
otomatis kemageran kita yang akan dibongkar. Ya. Lanjut, bentuk dari bayar harga untuk mengikuti Yesus itu ada bisa beberapa ya. Dan kalau menurut saya ini juga mesti paket komplit. Pertama, kita harus menyalipkan kedagingan. Jadi bukan lagi tadi dibilang hawa nafsu kita, ya, bukan lagi keinginan-keinginan kita, bukan lagi maunya kita gitu loh. Tapi harus bergerak sesuai dengan Tuhan bawa kita kemana. Keluar dari zona nyaman, itu yang kedua ya. Jadi di saat kita, ya sini siapa sih yang gak mau nyaman, bener gak? ya jadi begitulah gitu. Saya juga demen yang nyaman-nyaman ya, yang enak-enak gitu ya. Tapi ternyata kalau memang Tuhan perintahkan kita untuk keluar dari sana, ya kita harus lakukan itu. Gitu. Lanjut apalagi? Ya kita harus memutuskan keterikatan kita dengan dunia. Berikan prioritas pada pekerjaan Tuhan. Tuhan yang jadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Ya, bukan hobi kita lagi. Jadi ada prioritas, bukan yang nggak boleh ya, bukan yang nggak boleh. Jadi Tuhan itu yang jadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Mungkin kalau mama-mama berpikir, loh saya kan ada keluarga yang harus diurus. Bukan berarti harus menelantarkan anak-anak dan keluarga. Pelayanan itu harus dimulai dari keluarga. Ya. Jadi jangan berpikir untuk melayani di luar dulu tapi keluarga kita ya udah nanti-nanti aja. Gak bisa. Kita harus tetap utamakan keluarga kita dulu. Tapi hubungan dengan Tuhan itu tetap nomor satu. Gitu ya. Lanjut, komitmen untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Ada gak kadang-kadang teman-teman ngerasain di dalam hatinya tiba-tiba muncul, kamu kayaknya mesti besuk si itu deh. Kamu kayaknya mesti besuk si ini deh. Apakah langsung dilakukan? Apakah masih tarsok-tarsok? Nah, itu ya buat kita sama-sama koreksi diri. Ikut Tuhan itu bukan melulu tentang berkat, berkat, dan berkat. Ya, apalagi tentang berkat materi. Ya ini sering dibahas di sharing firman kalau hari Minggu ya. Dulu saya selalu mikirnya kalau ikut Tuhan itu supaya hidup saya aman. Supaya hidup saya jauh dari masalah. Jadi pokoknya penjagaan Tuhan, kan ngomongnya ada penjagaan Tuhan ya. Tadi ada bilang perisai Tuhan gitu. Melindungi kita. Dulu saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata sebenarnya masalah itu ada tujuannya ya untuk memproses kita gitu kan. Menjadi pribadi yang semakin serupa Kristus. Kenyamanan kita, kemerdekaan kita, kebebasan kita dalam beribadah seperti ini, ya ini semua adalah kasih karunia yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi ternyata saking gratisnya ada banyak orang yang gak mau bayar harga. Jadinya mager-mager aja. Contoh, semoga di sini gak ada ya. Waktu diajak komsel, mager Diajak ibadah, aduh mumpung hari Minggu maunya bangunnya siang aja. Diajak doa malam, aduh sibuk. Koram deo, aduh gak kebangun. Diajak melayani, aduh hidup saya aja belum beres, masih banyak masalah. Belum pantas untuk melayani. Pegang slogannya apa? Ini aku utuslah. Kalau orang lain bisa kenapa mesti? Itulah orang-orang mager ya. Ini pada hafal ya, tapi gak begitu kan slogannya kan? Amin. Ya jadi jangan kayak gitu ya. Jadi kita mau tunggu sampai kapan? Mau sampai kapan buat kita semua melayani, bergerak gitu loh. Apakah tunggu sampai sakit? Terus nanti bernazar kalau disembuhkan saya akan melayani? Apakah tunggu sampai menghadapi masalah persoalan dulu, terus baru berjanji sama Tuhan, Tuhan kalau masalah ini lewat saya mau melayani Tuhan. Saya mau komsel Tuhan, saya mau rajin. Apakah harus tunggu seperti itu teman-teman? Ya, jangan sampai seperti itu. Di tempat ini, di Abel Jamblang KBC, saya mengagumi para mentor-mentor saya ya. Betapa mereka berhikmat,
Ada banyak pesan-pesan Tuhan yang disampaikan buat mereka. Bahkan kita nggak cerita aja, mereka bisa, wih gue mimpin lu loh. Sering nggak kayak gitu ya? Kok kayaknya saya waktu doa ada dapetin kamu ya? Kadang saya mikir, ini ngecun amat ya, gitu kan? Kok peka amat ya sama pesan Tuhan gitu. Sampai satu titik saya bilang, Tuhan saya mau dong kayak mereka. Bisa tahu isi hati Tuhan, bisa tahu pesan-pesan Tuhan buat, ya bukan buat kita doang. Kalau misalnya bisa buat orang lain kan berarti buat kita udah lebih banyak dulu terima gitu loh. Ya. Sampai satu saat Roh Kudus cuma bilang, ya udah mau kayak gitu, ayo duduk diem, kita ngobrol. Karena ya mungkin teman-teman tahu ya, saya orangnya nggak bisa diem. Ya mondar mandir ya, ada aja gitu kan. Tapi ternyata ya seperti itu. Kalau mau banyak dengar pesan Tuhan, ayo kita spending time banyak sama Tuhan. Dari kita saat teduh, kita share, kita baca firman, kita doa. Doanya juga udah bukan tipe doa yang wah sampaikan semua list doa kita ya kan. Semuanya minta, 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 minta. Berkati ini, berkati, 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 berkati. Bukan itu lagi. Tapi di saat kita doa, kita juga belajar untuk doakan teman-teman lain. Saudara-saudara kita, bahkan yang belum percaya kepada Tuhan. Di saat kita belajar untuk berdoa seperti itu, bukan buat keuntungan kita, di situ banyak Tuhan mau cerita sama kita. Ada banyak anak Tuhan yang mau melayani dengan term and condition tertentu. Kalau moodnya lagi enak, yaudah ya, ayo melayani yuk. Ayo kerjain apa, tugas apa. Tapi kalau lagi moodnya nggak oke, cuti dulu ya. Saya libur dulu deh pelayanannya. Ada yang sering nggak bisa pegang komitmen. Sebentar semangat, sebentar padam. Ya, kalau lagi ada masalah, stop pelayanan dulu. Mau fokus, urus beresin masalah dulu. Nggak salah mau beresin masalah kita, tapi juga nggak benar teman-teman. Semua kita itu punya masalah. Tapi kalau karena masalah kita tinggalin pelayanan kita, tinggalin bagian kita, itu nggak benar. Karena sebenarnya di saat kita ada masalah, tapi kita tetap kerja buat Tuhan. Kita tetap menjadi berkat, kita tetap pegang komitmen itu. Sebenarnya kita itu udah diberkati dulu loh sebelum kita menjadi berkat. Pokoknya tahu-tahu masalah kita beres. Saya alami itu. Di saat kita ada masalah, malah pegang erat-erat gitu loh. Jangan lepasin. Jangan pikirnya, tar dulu. Saya juga sempat minder gitu loh ya. Waktu ada masalah, kayaknya nggak pantas ya Tuhan. Lagi ada masalah tapi melayani. Jadi head lagi. Gitu kan. Tapi ya karena banyak yang kasih kekuatan gitu loh. Dan saya selalu ingat kalau saya itu kalau doain orang selalu bilangnya kamu berharga di mata Tuhan. Saya balikin kata-kata itu karena Roh Kudus juga ingetin kata-kata itu. Kamu bisa loh doain orang selalu ingetin orang itu berharga di mata Tuhan. Kenapa sekarang kamu tidak berharga di mata Tuhan karena ada masalah? Ya, itu yang saya dapetin. Para pengerja pelayan Tuhan di tempat ini, kalau menurut saya udah cukup ya bayar harganya. Dimulai dari siapa? Asyur. Ya maklum lah ya tim saya. Asyur 6.30 udah sampai hari Minggu. Luar biasa. Kadang-kadang mereka juga udah bilang, Ceh gak kepagian Ceh. Ya saya pikir iya juga ya. 6.30 belum ada siapa-siapa. Kadang-kadang jam 7 baru ada yang muncul gitu kan ya. Tapi saya bilang gak apa-apa. Kita udah komitmen 6.30 kita datang, ya udah. Gitu kan. Terus siapa lagi? Profetik. Sabtu sore sampai malam latihan. Hari Minggu pagi-pagi udah nongol. Luar biasa. Latihannya juga bukan sejam 2 jam. Bisa sampai malam banget. Latihan juga mesti on time karena kita sekarang 3 kali ibadah. Kadang ada yang lagunya beda-beda. Saya dengernya aja, wih, salut gitu ya. Para pendoa syafaat, ini juga pagi-pagi banget kalau hari Minggu. Yang gak ketinggalan siapa? PKS, PA.
Mereka punya kehidupan sendiri, mereka punya kesibukan, mereka punya pergumulan, mereka punya masalah. Tapi apa? Siap siaga, dukung teman-teman komsel ya kalau lagi ada masalah. Bahkan mungkin dibanding keluarga, PKS-nya dulu kalian tahu duluan gitu ya. Selalu rindu mau memberikan yang terbaik buat anak-anak sekomselnya. Jiwa-jiwa yang dititipkan Tuhan buat dia bimbing, bina. Udah kayak gitu berkorban banyak, sering disalahartikan. PKS gue mah nuntut gue buat sabar. PKS gue mah suruh gue baca Alkitab, doa. Itu buat kebaikan siapa teman-teman? PKS. Oh salah ya? Bukan ya, buat kebaikan kita semua teman-teman. PKS itu dan PA itu bukan agent MLM. Itu yang perlu kita ingetin ya. Jadi kalau mereka punya teman-teman yang dibina lebih banyak, bukan berarti kehidupan mereka juga semakin mewah gitu loh. Tapi mereka memang dipercayakan lebih banyak dan itu menjadi bagian buat teman-teman komsel untuk malah saling membantu gitu. Bukannya semuanya dilimpahkan ke PKS dan PA. Saya melihat ada beberapa komsel yang anggotanya luar biasa ya. Maaf saya kurang tahu kalau youth, tapi kalau umum saya ngerti banget gitu. Bagaimana mereka gercep nih apalagi mak-mak nih ya. Cepet banget nih kalau misalnya ada yang sakit, wah gitu ya. Siaga banget gitu. Nah, dan masih banyak lagi ya bagian-bagian yang belum saya sebutkan. Nah, contoh-contoh inilah yang saya tunjukin gini ya. Kalau mau nyenengin hati Tuhan itu butuh effort. Bukan cuma mulut manis muji-muji Tuhan, tapi disuruh bergerak mager. Kenapa saya bilang mulut manis? Kenapa saya bilang mulut manis gombal? Ya, karena saya sendiri juga sering berasa kalau lagi muji Tuhan ya, aduh kayaknya mulutnya manis banget ya gombalin Tuhan banget ini gitu loh. Memuji, wah apa menyatakan aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu Tuhan. Tapi di mulut doang, enggak dipraktekin. Omdo, gitu loh. Saya punya teman gak di sini kalau yang kayak gitu? Semoga gak ada ya. Saya juga bertobat. Ya. Melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa juga harus lahir dari ketulusan hati. Keinginan menyenangkan hati Tuhan ini, kalau versi saya itu kenapa saya mau melayani Tuhan gitu ya. Karena sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih karena Tuhan udah sayang banget sama saya. Jadi kalau memang kita dikasih bakat atau talenta di bidang kita melayani, ya kita harus tetap melayani dengan kerendahan hati. Gak boleh sombong, harus jaga hati. Jangan juga iri sama kondisi orang yang lebih baik dari kita. Kadang-kadang kita lihat, dia baru melayani, baru sebulan, hidupnya udah diberkati banget. Gue yang udah melayani setahun, 2 tahun, 3 tahun, begini-begini aja. Semua orang pasti ada pergumulan ya teman-teman. Ya, jangan dilihat luarnya aja gitu loh. Mental kita sebagai anak Tuhan itu harus mental yang berani bayar harga. Tadi saya bilang butuh effort untuk melayani Tuhan. Jangan maunya yang gampang-gampang aja. Kalau lagi ada masalah, baru cari Tuhan, doa, nangis-nangis, ngeraung-ngeraung ya kan. Sampai jungkir balik doanya gitu kan. Tapi kalau lagi aman, jam doanya berkurang. Gak lagi berjaga-jaga karena merasa hidupnya udah aman, seneng, tenang, damai. Katanya ada damai sejahtera sekarang. Karena ada damai sejahtera jadinya doanya ya udahlah seadanya aja. Gitu ya. Nah, ini yang yang saya mau sampaikan gitu ya. Kadang-kadang kita butuh satu pengingat buat kita melayani Tuhan, buat nggak setengah-setengah. Buat kita melayani Tuhan sebagai satu bentuk, oh ya kita sudah menjadi manusia baru, bukan manusia lama lagi. Kita sudah menjadi satu pribadi yang tadi saya bilang, merepresentasikan Allah di dunia ini.
Karena kita tahu ya, semakin hari kasih itu semakin berkurang. Kasih itu semakin jarang. Nah, saya mau ada kuis kecil dikit satu aja. Apakah ada yang tahu, yang bisa jawab, siapa yang setelah mengalami Tuhan tapi hidupnya mau berubah? Satu orang aja saya kasih kesempatan buat jawab. Siapa tuh yang jawab? Angel ya? Oh, Angel yang jawab. Angel yang jawab ya. Nanti Angel dapat souvenir dikit ya, kecil ya. Ya, benar, Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Bagaimana hidup dia berubah dari pengejar orang-orang yang percaya Tuhan, kalau dibilang kalau zamannya dulu ya murid Tuhan Yesus gitu ya. Terus dia malah menjadi pengajar. Gak gampang loh hidup jadi dia. Naik kapalnya kena badai, giliran udah turun dari kapal dipatok ular, belum lagi dikejar-kejar, dipenjara, sampai akhirnya dia mati. Tapi dia tetap teguh, tetap taat buat jadi pelayan Tuhan. Dipakai luar biasa. Kita lihat ya, hikmat dia dari setiap pengajaran-pengajaran dia. Nah itu hikmat orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, bukan katanya, dan katanya. Ada lagi Zakeus. Zakeus ini setelah ketemu Tuhan Yesus masuk ke rumah dia, makan, dia langsung bilang yang pernah dia makan duitnya mau dibalikin. Teman-teman, ada yang rela mau balikin hartanya setengah. Apalagi di masa-masa sulit ini. 10% aja berat kita. Ya. Apalagi ini, Zakeus setengah. Yang udah yang pernah diperas dibalikin 4 kali lipat. Dia udah gak pikir lagi. Gitu loh. Nah inilah perubahan. Dia berani bayar harga. Karena dia udah mengenal Tuhan, dia udah mengenal kebenaran. Dia mau gitu loh ya. Berani keluarin duit dia, harta dia. Yang dulu dia kumpulin dengan segala cara tipu muslihat buat makan duit orang. Tapi begitu dia kenal Yesus, dia balikin. Dan para murid-murid Yesus yang lain. Sampai akhir hidup mereka. Kalau kemarin itu sempat viral 12 rasul ya. Dan kematiannya begini sampai dijabat. Saya ngikutin gitu ya. Ya cuman yang masih misteri katanya Yohanes. Tapi di saat mereka sampai akhir hayat mereka tetap melayani. Gitu. Ada harga yang mereka bayar. Dan kita di saat ini enak, gampang melayani. Apakah kita masih setengah hati dalam melayani? Yuk teman-teman, pulang dari sini nanti juga kita pikirin ya. Apakah masih setengah-setengah? Apakah kita masih ngegampangin? Saya selalu bilang sama tim Asyir, jangan merasa diri kamu pelayanan yang paling mudah. Karena sampai saat ini saya juga masih mendoakan tim Asyir supaya senyumnya aja menjadi berkat. Senyumnya aja mengandung damai sejahtera bisa memberkati jiwa-jiwa baru yang kenal, yang baru datang ke tempat kita. Jadi karena saya merasa ada beberapa orang yang suka merasa Asyir itu gampang. Sebenarnya pengen jawabin sih yang bilang Asyir gampang. Lu atur aja tuh orang yang datangnya telat. Benar apa benar tim Asyir? Ya, tapi kita tetap melayani dengan segala kerendahan hati. Ya. Itu aja yang ingin disampaikan malam ini. Biar kiranya kita semua sama-sama ya, profetik, pendoa, Asyir, juga para PKS, para PA yang diurapi Tuhan sehingga bisa melayani Tuhan, semuanya mau sama-sama bayar harga. Yuk kita doa sama-sama. Oh haleluya. Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat malam ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan. Tentang kebenaran-Mu Tuhan, bagaimana sebagai seorang hamba-Mu Tuhan, sebagai seorang murid-Mu Tuhan, kami boleh belajar untuk membayar harga Tuhan. Kami gak hidup asal-asalan,
tapi kami mau benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, sesuai dengan panggilan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kemarin-kemarin kami masih menggampangkan pelayanan kami. Kami masih menggampangkan panggilan-panggilan kami. Tapi biarlah saat ini juga Tuhan, kami mau mengkoreksi diri kami Tuhan, kami mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Thank you, jadi luar biasa firman ya, tentang bayar harga.